Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Langsung saja kita mulai. Sampai mana kita kurikulum mengenai membina keluarga ini? Ada yang ingat minggu kemarin sampai mana kita? Batasan dominasi, bela diri dan keluarga. Dan kedua, kendalikan emosi dan jadilah pemaaf. Itu terakhir. Terakhir? Yakin? Iya, kan dia dari ada batasan-batasan, ada 3 batasan mencintai. Loh, Yang B, batasan akidah. saya belum ngomongin itu loh minggu lalu. Yang lalu ini. Dasar Sampai mana? prinsip dasar ke membina keakraban dan normalitas itu. Iya, terus sampai mana sekarang jadinya? Batasan-batasan. Batasan-batasan yang kemarin. Yang Sampai prinsip dasarnya udah tahu. Prinsip dasar udah. prinsip dasar udah semua belum? Udah, prinsip Baru prinsip dasar udah. Coba disebutin dulu yang prinsip dasar yang udah yang mana? Dari A, prinsip dasar ada berapa 4? Berbuat baik udah. Kepada keluarga, membina cinta, sayang, Terus menciptakan suasana kompak dan harmonis, Udah. membina keakraban dan romantis. membina keakraban dan romantis sudah belum? Belum. Belum kan? Belum selesai kan? Belum. Iya. Cuman ini batasan-batasan yang langsung ketiganya langsung Pak Ustadz langsung ke batasan-batasan. Iya, tapi yang membina keakraban belum Ya. dibicarakan. Belum kan? belum. Makanya kita bicarakan itu dulu sekarang. Satu itu aja, satu nomor itu. Jadi kenapa kita mesti akrab dan romantis? Inilah yang dicontohkan oleh Nabi kepada kita. Jadi kita perlu menjaga hati keluarga, terutama menjaga hati istri agar dia tidak istilahnya ya, nusyus ya, berkhianat. Maka dia perlu diikat dengan romantisme gitu. Ya, romantisme. Barangkali bagi kita yang tidak punya sisi romantisme ya, karena memang mungkin macam-macam lah alasannya, nggak biasa gitu ya, maka kita belajar dari Rasulullah. Romantisme yang Rasulullah bangun tuh ada 5. Ya, ada 5. Pertama, kontak fisik. Jadi kontak fisik ini sampai tua Rasulullah lakukan terhadap istri-istrinya. Ya, kontak fisik itu beradu kulit lah. Nah, kita ini bandingkan sama diri kita sekarang. Ya, mungkin Pak Tom, Pak Rasman ya masih menggandeng istrinya ke mall. Terus siapa yang lain yang menggandeng istrinya ke mall? Masih ada yang malu menggandeng istrinya di umur kepala 5 gitu. Padahal itulah bagian dari romantisme Islam itu. Ya, selain istri akan bangga dia terlindungi gitu. Tapi kita jauh-jauh kadang-kadang. Di mana istri di mana, kita di mana. Istri kasih kartu kredit kita, udah lo belanja dah, gue di sini ngopi. Kita ngeliatin SPG-nya bolak-balik. Nah, ya pertama itu kontak fisik antara suami dan istri. Yang kedua, kebersamaan. Jadi kehadiran fisik berdua itu. Kalau sekarang namanya quality time, Bang. Me time. Jadi udah anak udah tidur semua, ada 1 jam itu waktu yang berkualitas. Ya, kebersamaan gitu. Nah, itu Rasulullah contohkan juga. Sekarang kita mungkin nggak menjadwalkan itu. Malu sama anak. Iya masuk. Tapi saya melihat ada quality time juga. Kadang-kadang beliau lewat depan rumah saya naik motor berdua Butari. Nih. Alhamdulillah ada gitu ya. Kadang-kadang saya nyenggol istri saya tuh. Ya lu nggak bisa mau naik motor, dia katanya, malah saya disalahin lagi, nggak bisa naik motor, emang saya nggak bisa naik motor. Ya, itu kedua, kebersamaan. Yang ketiga, romantisme tuh dibangun karena si suami itu berusaha narik perhatian istri dengan
membantu pekerjaan istri. Membantu istri. Jadi dia ringan tangan sama istri gitu. Jangan dibalik, jangan si istri suruh membantu kita terus gitu. Terus keempat, romantisme dibangun karena kita suka bepergian sama istri. Terus, apa? Suka pergi berdua. Pergi bareng lah. Pergi berdua. Ya. Pergi berdua. Oh, pernah. Pergi berdua. Kebersamaan tadi dong kan ya. Enggak. Lain lagi kalau kebersamaan itu ada unsur dia dan saya sama-sama makan gitu, kayak gitulah gitu. Kalau ini dia pergi berdua. Maksudnya apa nih pergi berdua nih? Begini loh. Jalan pagi. Kita tuh keluar, misalnya saya atau bapak-bapak yang berkantor, yang meninggalkan istri di rumah lah. Kalau Pak Agus kan sama-sama sama istri di toko ya. Ya. Kita yang meninggalkan istri di rumah, kemudian ke kantor gitu. Kita nggak bisa menyamakan perasaan kita dengan istri. Kita melihat dunia luar, dia tidak. Oleh sebab itu kita jadwalkan. Yuk, mah kita lihat mall baru di Kelapa Gading gitu. Itu sih seneng loh. Walaupun nggak beli apa-apa. Ya kalau perlu sebelum ke mall Kelapa Gading di depan udah beli onde-onde, ote-ote, tahu sama cabai banyak gitu. Bawa ke dalam mall makan. Yang penting ke mallnya itu. Ya, itu pergi bersama. Yang terakhir adalah refreshing. Kalau zaman sekarang kan ya barangkali ada variasi lah. Ada variasi yang kita surprisekan pada istri nanti. Mari kita lihat. Terus ada momen bercanda. Jangan tegang rumah tangga tuh, Pak. Jangan istri tuh kalau kita pulang, Assalamualaikum, ya Allah, innalillahi, pulang lagi. Jangan. Harus mengembirakan suami itu, ya. Yang itu pulang lagi hilang kayak gitu. Tapi terus terang aja, kita kalau kehilangan istri duluan, sakit kita. Berasa betul, karena kita tuh makhluk yang kepengen dilayanin kan. Ya, kalau istri kehilangan kita, dia bisa menerima. Sehingga istilahnya ya udahlah, daripada sakit berkepanjangan gitu. Jadi beda kita punya treatment ya. Pak Sugeng, kita mulai dulu dengan yang pertama, yaitu kontak fisik antara suami dan istri. Ya. Hadis nomor 1, kontak fisiknya adalah mencium istri. Ya. Mencium istri. Dari Urwah, dari Aisyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala imra'atan min nisaihi thumma kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Dari Urwah, dari Aisyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium salah seorang istrinya, entah itu Aisyah, entah siapa gitu ya, kalau mau ke masjid. Kemudian habis mencium itu keluar untuk sholat dan beliau tidak berwudu lagi setelah mencium tadi. Saya berusaha praktekin. Ma pamit ya, mau jamaah di masjid, saya sun keningnya gitu. Nah, coba Bapak praktekin. Jadi kita pergi itu dengan menempelkan kesenangan kepada istri. Wah, aku masih disun loh, aku padahal udah umur 48, aku padahal udah umur 50 gitu loh. Jangan malu, Pak. Jangan Bapak begitu ngesun udah deket, udah pengen ngesun. Ya lu geradakan sekarang ya. Karena udah bocel-bocel, biarin aja. Sikat aja udah. Ya, halal kok, ya. Itu pertama, kontak fisik. Kontak fisik yang kedua, bercumbu. Bercumbu tuh kalau bahasa sekarang ntar saya terangkan. Hadis nomor 2. Lihat hadis nomor 2 ya. Dari Abdurrahman bin Al-Aswad, dari bapaknya, dari Aisyah, dia berkata, jika salah seorang dari kami sedang mengalami haid dan Rasulullah SAW berkeinginan untuk bermesraan, ya, apa katanya? Amaroha antattaziro fi fauri haidoit
haidotiha summa yubashiruha. Beliau memerintahkan untuk mengenakan kain lalu beliau pun mencumbuinya. Jadi gini, maksudnya mengenakan kain itu mengenakan softtek, mengenakan pembalut. Ya. Jadi dulu pembalut itu bentuknya seperti popok karena rata-rata belum ada di zaman itu celana dalam ya. Nah, haid itu sehingga orang perempuan itu kenapa Yahudi itu menjauhi orang perempuan haid, nggak boleh makan bareng itu. Tapi Islam tidak. Di Islam cukup jangan banyak beraktivitas. Kalau haid itu duduk aja. Duduk karena takut tumpah itu. Nah, kalau Rasulullah itu pengen bercumbu padahal dilarang oleh agama ini berjima dengan istri haid, maka beliau menyuruh kamu tutup haidnya. Saya tetap mencumbui kamu. Ya, jadi tetap dicumbu. Zaman sekarang namanya petting, petting itu loh. Pokoknya melakukan sesuatu yang mesra, bergumul tapi tidak sampai jima. Wah, isep tuh kupingnya Pak Asep, ya kan? Oh, apa kayak? Copot-copot ya Pak. Ya, Soalnya petting beliau. Nah, saya pikir ini semacam latihan foreplay. Latihan nanti kita ngomong di bab jima. Latihan untuk istri itu merasa begini, oh aku masih dibutuhkan, oh dia masih nafsu sama aku, Masih sayang. oh dia masih sayang, soal lain Pak. Ini masih nafsu. Gila. Iya, masih nafsu gitu. Ya, Daripada kejepit pintu masalahnya. ya bukan, enggak, ini perlu. Makanya nanti dalam bab nafkah saya akan terangkan pada Pak Inon. Pak Inon punya istri kan? Anak juga mondok. Enggak, saya pikir kan bujangan, toto dia bilang dia punya anak. Pekerjaan yang paling baik di dalam Islam adalah pekerjaan yang pulang hari. Pekerjaan yang pulang hari agar bisa bertemu istri setiap hari. Ya. Jangan gaya-gaya lo kerja di luar negeri segala macam, di bini lo disabet orang. Ya. Dan itu Abu Bakar itu yang mengumumkan, jangan terlalu lama keluar rumah. Ya, itu kedua. Jadi pertama mencium, kedua itu bercumbu. Ini maksudnya gini loh, Pak. Diformilkan dalam keluarga ini, dengan istri. Ya, terutama jam 10 ke atas anak-anak tidur, mulai panggil, duduk di sofa sama dia, sambil nonton TV, peluk. Ya, sikat gitu. Aku lagi haid, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, pakai softtek dulu ya. Gitu. Jadi bapak sebagai laki-laki ini sebenarnya di bab jima ya, boleh telanjang, dia tidak. Terus ngadu-ngadu di situnya gitu. Nggak apa-apa, itu Rasulullah lakukan. Ya, ini kan kontak fisik. Ya. Yang ketiga, Rasulullah mencontohkan nempel pipi dengan pipi. Nempel pipi kita dengan pipi istri kita gitu. Ini gambarannya ketika Aisyah nonton sebuah, kayak kalau sekarang nonton kayak lenong, bukan WF. WF ada video. Kalau sekarang kan kayak kuda lumping gitu, tapi ini enggak. Ini ada pertunjukan orang-orang dari Habsyah pakai tombak sama perisai itu. Aisyah nonton. Lalu dia memposisikan diri di belakang Rasulullah sambil meluk punggungnya Rasulullah, tapi kemudian nontonnya pipinya di pipi Rasul ditempel gitu. Nonton lama gitu. Mesra, Pak. Tapi kalau Bapak sekarang disuruh begitu, amit-amit. Boketek tahu kan gitu. Nonton BM aja deh. Ya, enggak, ini contoh kan yang mesti saya kemukakan supaya Bapak dapat inspirasi. Apalagi ya kira-kira ini supaya istri seneng gitu. Kenapa? Coba dari dulu, kalau sekarang mah kan ini kan dia udah geli soalnya. Aisyah berberapa Pak Tom tuh? Saudah itu istri Rasulullah ketiga setelah Aisyah ya. Tinggi. Itu dinikahi Rasulullah umur 65. Rasulullah tapi tetap menggilir. Saudah tahu diri. Rasulullah tetap mencumbu. Saudah bilang, jatahku 3 hari buat Aisyah deh. Udah sono gitu. Supaya Rasulullah lebih bergembira bersama yang muda gitu loh. Tapi dia seneng. Ya ampun, aku diakuin sebagai istri gitu ya. Soalnya dicumbu juga gitu. Nah, itu Saudah.
Jadi kita perlu Pak membangkitkan diri kita sendiri gitu. Jangan Bapak membandingkan yang di rumah dengan yang di luar, susah ntar. Aduh, hancur amat gitu. Kok jadi geblepok begini? Ya kan? Kalau yang di luar gitar Spanyol, yang di rumah gitu. Udah. Itu mas, saudah itu hebat. Saudah itu orang Ethiopia. Ya, jadi itulah utusan yang Allah kirim kepada Rasulullah untuk Rasulullah cintai. Jadi kita jangan lihat fisik, tapi lihat bagaimana perasaan dia ketika kita mencumbunya gitu loh. Saya depan keluarga istri gitu, istri saya rangkul. Kayak semut bakar. Rangkul gitu. Pengiri semuanya nih. Oh, udah tua masih begitu juga ya? Iya, saya bilang. Aktifkan ya. Acting. Kalau saya acting, saya pura-pura. Kalau saya pura-pura, saya bohong. Kalau saya bohong, saya munafik. Berarti Ustadz munafik. Apalagi muridnya. Super munafik gitu aja. Ya, hadis nomor 6. Dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saat hari raya Id, biasanya ada 2 orang budak Sudan yang memperlihatkan kebolehannya menggunakan tombak dan perisai. Maka ada kalanya aku sendiri yang meminta pada Nabi SAW atau beliau yang menawarkan padaku, apakah kamu mau melihatnya? Maka aku menjawab, ya mau. Fa'aqamani wara'ahu khaddi ala khaddihi. Maka beliau menempatkan aku berdiri di belakang beliau, di mana pipiku bertemu dengan pipi beliau. Sambil beliau berkata, teruskan pertunjukanmu wahai Banu Arfadah. Demikian seterusnya sampai aku merasa bosan. Lalu ibu bertanya, apakah kamu merasa sudah cukup? Aku jawab, sudah. Maka pipinya dilepas. Nempel pipa main pipi itu loh. Bagaimana orang lain melihatnya gitu. How romantic gitu loh. Bagaimana romantiknya. Nah, ini Pak Tom melakukan. Kira-kira 10 tahun yang lalu di gedung Pertamina, Simpruk. Beliau dengan istrinya berdansa Pak ya. Di perkawinan dia, dansa itu. Saya memuji, saya kagum. Gila, depan orang. Berarti dia bangga dengan istrinya. Istrinya pun bangga dengan suaminya. Ya. Bukan jangan soal dulu, emang benar dilakukan. Kan kita belum tentu bisa melakukan kayak dia. Enggak, iya lo ngiri lo. Kan lo 10 tahun. Iya dulu. Bener juga, bener. Bang Aman nggak salah. Ibu angka emang. Sama dan saya diikuti dan saya. Bukan, sampai hadis ketiga ini, hadis nomor 6 ini. Bapak merasa ini perlu nggak dilanjutkan? Perlu. Jangan bilang, wah gini-gini aja kok diterangin. Bukan, karena ini ternyata kita, oh ya Allah, selama ini istri kita tuh pengen juga kalau sekarang, maaf ya, ini lagunya lagu syirik nih. Kau yang kupuja selama hidupku, sayang, percayalah aku. Kita nggak membangkitkan kepercayaan diri istri kita, bahwa dia itu dimiliki oleh kita. Hari ke-9. Iya. Ya. Kalau saya berpikirnya malah, gimana kalau nggak dilakukan ini ya Bang? Benar-benar nggak dihargain begitu. Apanya? Ya kalau ini nggak dilakukan Pak, Iya. dianggap gerbong pisang gitu ya. Iya, makanya. Lakukan. Iya, Pak Sugeng ya. Nah, Kalau itu nggak usah pipi sama pipi. Bisa begini. jadi sama jidat. Tok. Kalau istri saya mungkin Sambil kita ngeliat belajar ayam. kemana. Kalau kata Jainuddin kan, lo mau uang-uangnya kalau mau kondangan aja giliran apa ya yang ngobrol sama suami lo gitu. Biasa apa namanya ya dari. Soalnya ini sih bukan kita menceraikan keluarga kita sendiri. Iya. Ya alhamdulillah kan kita ngalamin ya kayak Pak Tomila poligami juga gitu kan. Yang di sana tuh emang beda, bukan beda orang mau begitu dia ya dandan wangian. Iya. Gimana kita nggak ini? Kalau di sini lo mau pakai mau minyak mau Iya. Alhamdulillah Iya. istilahnya saya sih maklum ya karena Ah. emang istri saya orang lugu dari kampung yang ini saya. Iya. Ya, Tapi intinya itulah yang terbaik yang Allah kirim. Iya. Iya. Dan buktinya kan hasilnya banyak kan anaknya gitu. Pasti berarti doyan berarti dia. Kalau dia bilang ke orang desa dia doyan, ya kan gitu. Kita ya nggak menyuruh. Lu kalau gimana sih bisa momen wangian kayak gimana? Enggak, saya sih tidak pernah menyinggung apa yang mau gimana. Ya ente nggak pernah nyinggung karena takut diminta beli.
Lu yang wangi dong, beliin minyak wanginya. Mau beli sendiri. Iya, no. Ini Pak Komite yang minyak ini Iya. daripada ini pura-puranya ruangannya nggak enak kayak gitu. Nyindir ya. Iya. Nah. Ruangan aja. Lalu mengenai kontak fisik ini masih ada, kita lihat Rasulullah pernah saking manjanya, Aisyah lagi hafalan Quran, dia bersandar di badannya Aisyah. Lagi ngaji deh. Aisyah lagi ngaji nih. Dia tahu datang bersandar di pangkuannya Aisyah gitu loh. Aisyah terusin. Coba bayangkan tuh. Kejadiannya bayangin. Ya. Hadis nomor 12. Dari Mansur bin Sofiyah bahwa ibunya berkata padanya bahwa Aisyah bercerita, Nabi SAW ya yattaqi'u fi hajri ya, bernyandarkan badannya di pangkuanku membaca Quran padahal aku sedang haid. Oh sorry, yang ngaji Nabi. Jadi dia ngaji sambil badannya di pangkuan Aisyah. Jadi Aisyah begini posisinya, Nabi ngaji gitu ya, baca Quran. Padahal Aisyah lagi haid. Aisyah lagi haid, dia nyadarin aja sambil ngaji gitu. Wah, mesra banget ya. Saya ngebayangin mesra banget. Ini penegasannya nih, Pak. Apa tuh? Head juga gua pangku dah. Iya. Ini kalau udah head kita jauh-jauh. Iya. Nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Bisnis ya, Pak. Cuman Terus, ya gimana? satu istri saya tuh terus terang ya kalau kemana bertamu tuh ya kan ngerti ya Pak, kalau sholat ya berjamaah ya Pak, itu yang ya saya kok nggak mau berjamaah gimana, itu sendiri. Maksudnya nggak mau diimamin? Iya itu. Iya. Ya dia lihat ini bacaannya kurang. Dia mah Ngomong kok masih kurang. Iya kemesraan. Paham. Saya paham arah pertanyaannya, paham saya. Jangan semua ceritain. Itu mesranya di mana loh? Iya. Enggak, Pak Sugeng sampai di sini. Itu sebenarnya ini tugas kita semua. Jangan nyuruh istri mulai, jangan. Ntar kita malah curiga lagi. Istri lenje-lenje gitu. Lu nggak biasa begini, lu sama siapa lu? Jadi kita yang mulai. Beda. Kita yang mulai dong. Ya baik proses jangan kaget. Salah Pak, itu ngikutin terus berjamaah. Emang bagi Pak Sugeng serba salah. Kalau dia datang ke rumahnya, pulang ke rumahnya pakai jas, ganteng-ganteng, pakai minyak wangi itu, kan bini tanya, lu pindah agama? Gitu. Habis dibaptis. Jadi agak susah emang untuk dia nih. Ya. Nah kemudian kalau zaman sekarang nih kontak fisik yang terjadi, istri masangin dasi, ya, bukain jaket waktu pulang. Jadi fisik tetap tersentuh gitu. Dari kitanya, ya Allah, dibukain gitu. Dan bilang, apa sih? Kalau bilang apa sih, dia sakit hati, Pak. Di dapur tuh sambil ngocek kopi kita, dia nangis, Pak. Ya. Ibu tiri hanya cinta. Ya gitu. Ya. Hadis nomor 3. Dari Aisyah, istri Nabi SAW, dia berkata ketika Rasulullah SAW berada di masjid. Nah ini nih. La yudakhilu alamayya ra'sahu wa huwa fil masjidi fa urjiluh. Alayya. Beliau menjulurkan kepalanya kepadaku lewat jendela, maka aku menyisirnya. Ya, bayangin tuh disisirin. Kalau sekarang malah istri saya suka bersihin kuping saya pakai itu. Saya di pangkuannya. Pluk gitu. Murah. Habis itu saya di masker ngilangin yang hitam-hitam. Jangannya corona kali makanya. Corona. Emang lo ngiri sih ya. Ya. Nah itu. Ini kontak fisiknya seperti itu. Mungkin ada variasi lain, terserah. Bapak mau ngapain? Kontak fisiknya terserah aja. Sugeng lah yang tahu banyak variasi, sama dia sudah nonton soalnya. Itu yang begitu ya kita memang ada sulit apa nama. Karena kan kalau siang sehari tiduran nih ya dirawat ya nenek. Iya. Ya. Tapi udah pernah kan? Ya boro-boro. Bukan cabut 100.000.
kalau kita nggak paksa, lu cabutin deh waktu masih ini malah orang lain yang nyambut. Ini si Abang 100.000. Ini satu lagi maaf Ji, yang Ya. satu lagi. Apa ya? Ini ya alhamdulillah saya. Kalau Idul Fitri itu yang minta maaf kan umumnya apa? Saya ngirit ini tetangga tuh. Itu pas kan biar taruh istri nggak apalagi head kan nggak boleh sholat tuh. Suami pulang habis sholat itu langsung dicium dipeluk maafin. Nih kita nih, ini dia duluan, kan maaf kok gue minta duluan. Bingung tapi alhamdulillah 2 tahun ini baru dia langsung cium tangan kita ya apa namanya. Lumayan lah ya. Terus habis cium tangan, Pak Sugeng peluk nggak? Ya kagak lah. Nah, peluk. Peluk dong. Berisik. Sama-sama, Mama. Yang paling punya banyak salah Papa. Baru 2 tahun terakhir ini yang dulu sih. Ini lu pulang ini langsung gimana? Kita ngira sama tetangga-tetangga tuh. Papa maafin ini selamanya gimana ya? Nah, kalau- Nih, kok dia kan dicium tangan? Masih gua duluan kayak juga. Oke. Ya. Yang penting ini belajar romantis ya. Ya, Yang kedua adalah kebersamaan. Ya, tadi kan kontak fisik, kebersamaan. Kita lihat sekarang bagaimana kebersamaan Rasulullah dengan istrinya Aisyah. Hadis nomor 9. Yang pertama itu, makan sepiring dan segelas berdua. Dari Aisyah dia berkata, aku pernah minum lalu sisa minuman itu saya berikan pada Nabi SAW. Maka beliau meletakkan mulutnya pada bagian gelas yang terkena mulut saya dan beliau meminumnya. Juga saya memakan daging yang melekat pada tulang, lalu saya berikan pada Nabi SAW, maka beliau meletakkan mulutnya di bagian yang terkena mulut saya. Apa ya? Nggak ada jijik. Minum nih sama segelas, piring sama makanannya gitu. Suapin-suapinan. Segelas berdua. itu waktu pacaran. Kalau sekarang gelas aja kita cuci dulu. Enggak, menurut Bapak romantis nggak nih? Romantis ini. Gila loh. Sampai cuilan dagingnya sama-sama gitu. Ya. Lu sekarang lu udah gosok gigi belum? Gitu. Emang Bapak kira bini Bapak nggak jijik sama Bapak? Enggak ya? dia terus yang nyuci gelas. Apalagi dia Pak, Bapak udah keluar rumah habis makan, buru-buru pakai air panas cuci. Ngeri. Apalagi ya sih. Iya. Ya itu tadi kebersamaan yang pertama yaitu makan sepiring berdua, minum segelas berdua. Yang kedua sekarang mandi bersama. Hadis nomor 17. Nah ini nih hadis nomor 17. Ya. Orang lain. Dari Al-Qasim dari Aisyah dia berkata, aku pernah mandi bersama Nabi SAW dari satu bencana dan ketika itu tangan kami sering bersentuhan. Ya kita nggak usah kembangkan, tapi intinya mesra banget, kan? Kalau dulu mungkin belum ada sabun, kalau sekarang kan ada sabun, dari tangan dia kita oper ke tangan kita gosokin gitu loh. Ya anak pulang langsung lagi mandi berdua. Siapa? Saya tahu. Kemarin belum lama. Lo lagi mandi berdua? Mak mandi berdua lo, mak. Mandi berdua. Tapi Anak pulang? Kunci masing-masing udah ada semua. Oh. Buka air pas begitu buka spiral. Cewek lagi ya. Ini kita ambil hikmahnya aja, lucu. Ini lucu. Tapi Pak Iskandar udah melakukan, berarti romantis dia. Jam 5 nih kita mandi. Coba mandi gua kosokin. Mandi. Pira pulang. Wah, istrinya juga cakep nih. Iya. Alasan gini, mama lo lagi mandi berak katanya. Oh, enggak apa-apa itu. Dan mandi junubnya Rasulullah, Enggak apa-apa jadi Rasulullah sama Aisyah tuh kalau berdua lagi mandi junub, Rasulullah bercanda. Jadi ini ada air di bejana, dihabisin sama Rasulullah. Terus Aisyah bilang, aku sisain gitu. Jadi ada bercandanya, berisik. Tapi kamar mandinya pakai kedap suara dulu supaya yang di luar bilang gila nih bener. Hadis nomor 4. Dari Aisyah dia berkata, aku mandi bersama Rasulullah SAW pada satu bejana. Lalu beliau mendahuluiku hingga aku berkata, tinggalkan untukku. Waduh. Tapi nggak mungkin teriak-teriak kan? Sisain dong.
Gitu, sisain doang, pakai doang. Dan digunah dong. Gitu. Ya. Ngerti ya? Jadi ini kemesraannya. Lalu yang terakhir dari kebersamaan adalah tidur dalam satu selimut. Tidur dalam satu selimut. Jadi selimut itu ditarik untuk berdua. Ya nggak terserah di dalamnya ada kejadian apa, tapi intinya masih dirangkuh, saya masih dirangkul gitu loh. Tiap hari. Ya. Hah? Tiap hari loh saya. Syukur. Nah, kita udah buka nih rumah tangganya Iskandar, romantis banget nih. Terima hati habis selimut dia udah berdua. Hadis nomor 16. Kayaknya berlawanan sama Pak Sugeng kali. Berlawanan. Nah, kita tidur. Hadis nomor 16. Kita tidur di 16. Dari Ummu Salamah dia berkata, suatu ketika aku berbaring bersama Rasulullah SAW dalam satu selimut. Tiba-tiba aku haid. Perempuan zaman Rasulullah kalau haid tuh minder. Langsung nyingkir sendiri, ya. Lalu aku bangun mengambil dan mengenakan pakaian, maksudnya mengenakan softtek itu pembalut. Rasulullah bertanya padaku, apa kamu lagi haid? Iya nih, gitu ya. Kira-kira jawabnya gitu, iya. Kemudian beliau memanggil kayak sini, dan aku berbaring lagi dengan beliau dalam satu selimut. Gak disingkirin, ya. Jangan mau nojos aja lu. Iya loh. Monojos. Bahasa apa monojos? Jangan maunya nojos gitu kan maksudnya. Iya. Jadi kita tahu bahasa Pak Tom kayak isinya. Nojos yuk. Iya. Minumnya extra jos. Oke, itu bab apa Kebersamaan. kebersamaan. Sekarang bab ketiga, ringan tangan. Hadis nomor 5. Dari Aswad bin Yazid dia berkata, aku bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha mengenai apa saja yang dilakukan Nabi SAW di rumah. Maka Aisyah menjawab, ya, kana yakunu mihnatin ahli. Beliau turut membantu pekerjaan keluarganya dan beliau mendengar azan keluar. Jadi beliau sambil nunggu sholat, nunggu azan itu di rumah, apa yang bisa dikerjain nih? Dia bantu. Kira-kira ngapain aja Rasulullah? Ya, ngapain aja? Hadis nomor 11. Dari Urwah, dia berkata pada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, apakah yang dikerjakan Rasulullah SAW jika ia bersamamu di rumah? Aisyah menjawab, beliau melakukan seperti apa yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Beliau memperbaiki sendalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember. Nah, ini Pak Sugeng. Rajin dia kalau minggu, kita lihat dia, jangan diganggu. Semua dirapiin, lapangan, dirapiin kandang ayam, dirapiin semua. Sampai bersih semua. Ya. Nah, ini udah masuk Bapak. Sebenarnya udah romantis gitu. Pak, istri ngelihat nggak main-main loh, senang loh dia. Dan dia bisa cerita sama adiknya, sama kakaknya gitu. Laki gua gila. Nah, gitu. Nah, ini pas ada Bapak dipuji, pas ada cucu kan habis mandi. Ah. Tuh, ini airnya buat mandi cucu. Buat mandi cucu. Udah selesai kan. Itu buang airnya kan gitu. Ya, kita nggak ada. Kalau buang sini lu enggak. Nah, itu ya. Nah, udah termasuk romantis. Udah? Kadang-kadang ini bos, kalau ngomongnya nggak nyampe tangan. Iya. Hari BH ya gitu kan. Resleting. Dengan tangan. Iya. Iya. Nojos ini sih. Ini urusan nojos doang. Kerjaan ringan. Ya, jadi bantu apapun yang kira-kira dia ini gitu. Terutama Yang dia senang. sebetulnya kita yang bisa menciptakan itu. Nah, dia nggak mampu melakukan, kita lakukan duluan, ya. Lalu bab keberapa? Keempat ya, yaitu bepergian kan? Berpergian. Ah, kita lihat hadis nomor 15. Dari Aisyah, dia berkata, apabila Rasulullah SAW hendak berpergian, maka beliau pun mengundi para istrinya. Pada suatu ketika undian tersebut jatuh padaku dan Hafsah. Akhirnya kami pun bertiga pergi bersama-sama. Ya, pergi sama-sama. Lalu pernah juga Rasulullah ngajak Aisyah kondangan. Sebenarnya bukan ngajak. Ada seorang yang kemarin itu soal kita ngomong soal makanan dalam walimah itu. Ya, soal undangan. Iya, Rasulullah diundang oleh seseorang. Rasulullah tanya sama orang itu, istri saya gimana? Enggak, cuman kamu yang diundang. Istri saya gimana? Kalau dia nggak diundang, saya nggak mau datang. Artinya ngakuin istri di depan orang banyak di walimah itu. Ini istri saya.
ajak dia makan, ajak dia kondangan. Selain dia juga bangga, dia juga punya variasi makanan. Ya kan? Jadi nggak cuma di rumah terus ya, cuma ada bawang, ketumbar, cabai, nasi goreng terus nggak, dia keluar. Gitu. Hadis nomor 7. Jadi perlu kita membanggakan istri juga di depan orang banyak ya. Dari Anas bahwasanya ada seorang tetangga Rasulullah SAW yang berkebangsaan Persia. Orang tersebut memang dikenal pandai masak. Pada suatu hari orang itu membuat masakan khusus untuk Rasulullah SAW. Kemudian dia datang mengundang beliau untuk hadir ke rumahnya. Rasulullah bertanya, dan ini seraya menunjuk pada Aisyah istri beliau. Orang Persia itu menjawab, enggak. Maksudnya menunjuk istri. Lalu Rasulullah berkata, kalau begitu aku pun juga tidak. Orang Persia itu kembali mengundang beliau untuk hadir ke rumahnya. Tapi Rasulullah masih bertanya lagi, dan ini istriku, apakah dia diundang? Orang Persia menjawab, tidak, istri Anda tidak diundang. Rasulullah pun kembali berkata, kalau begitu aku pun tidak akan memenuhi undanganmu kalau itu tidak diundang. Sekali lagi orang Persia itu mengundang beliau. Lalu pun Rasulullah pun balik bertanya, dan ini bagaimana? Apakah istriku diundang juga? Untuk ketiga kalinya orang Persia menjawab, baiklah. Akhirnya Rasulullah SAW pergi mengikuti orang tersebut sampai ke rumahnya. Jadi bawa istri pergi bersama-sama. Ada faktor penjagaan, ada faktor kemesraan, romantisme yang terbangun di situ. Ya, ada Pak tetangga saya se-RT malah akrab sama saya, nggak pernah mau pergi sama istrinya. Ataupun kalau dia pergi, yang lakinya udah sampai sana, sampai depan Gedung Serbaguna, istrinya baru depan rumah saya gitu. Mau kemana? Pergi itu sama bapak. Jauh banget bapaknya jalan. Jauh banget jaraknya Pak gitu. Nggak, jangan gitu. Kesian istri, emang dia budak. Kalau saya lain kebolak. Kebolak. Kebolak kan kita udah nerapi ngajak istri kagak mau kondangan loh. Gue bingung, gue ajak aja orang lain. Solusi. Pak dibujuk sambil dipeluk. Ayo dong ikut. Iya, nggak, kemungkinan besar dia malu jalan menit. Semenjak tension nama ini baru pengawal kerja. Abar soal ajak aja pengawal. Nah, ada dua sifat Rasulullah kalau berpergian, ya. Kalau Rasulullah ada di luar rumah, kemudian disamperin istrinya. Kayak kita sekarang nih di kantor, istri nyamper gitu. Maka apa sifat Rasulullah ketika itu? Dia tanya, lah kamu pulang naik apa nanti? Kira-kira begitu ya. Sama siapa gitu? Sendiri aku mau pulang. Udah, tunggu. Kita tinggalin semua pekerjaan, kita kawal istri kita pulang. Itu satu sifat Rasulullah. Jadi tetap dia adalah harta berharga buat kita. Yang kedua, kalau naik kendaraan, Rasulullah tuh mengutamakan istrinya dulu. Kalau kita sekarang bukain pintu mobil, atau kalau di motor, ayo naik duluan deh. Naik duluan terus gasnya diginiin. Mentah motor ke got. Bodoh. Orang belum siap kita main jalan. Jadi kalau Rasulullah ketika sama Sofia itu mau naik ontanya, Rasulullah begini posisinya. Nah, kaki Sofia naik ke pahanya, lalu jalan. Jadi naik ke pahanya, ini kayak tangga gitu loh. Bayangkan tuh, kalau sekarang kita giniin mobil lah gitu. Ya, kita lihat hadis nomor 18 dan 14. Nomor 18 dulu. Dari Sofia binti Huyai, dia berkata ketika Rasulullah SAW sedang iktikaf di masjid, pada satu malam, aku mengunjungi beliau untuk membicarakan suatu hal. Setelah itu aku pun berdiri untuk kembali ke rumah. Lalu beliau berkata, la ta'jali hatta ansorifa mak. Jangan kamu tergesa-gesa hendak pulang. Tunggulah hingga aku keluar bersamamu. Kemudian beliau berdiri mengantarku pulang. Ya kalau sekarang kita di kantor tuh kan kita anterin bini kita sampai mobil lah kira-kira gitu. Ya. Jangan dibiarin aja ntar dia melihat satpam. Mas, satpam di kantor ganteng-ganteng gimana? Jangan, kita kawal tetap. Nah, itu yang pertama. Yang kedua hadis nomor 14. Dari Anas 14 ya. Dari Anas bin Malik dia berkata, kami keluar menuju Madinah. Ya, aku melihat Rasulullah SAW menyiapkan tempat duduk Sofiyah di belakangnya dengan kain. Maksudnya di onta, ya. Kemudian dia berjongkok di dekat untanya seraya memposisikan lututnya. Kemudian Sofiyah, nah ini, fatadau Sofiyatu rijlaha ala rukbatihi hatta tarkab. Kemudian Sofiyah meletakkan kakinya di atas lutut beliau hingga naik ke unta. Nabi loh itu. Nah kita mungkin sekarang bukain pintu mobil,
Tapi kalau mobilnya patem, bukanya begini karena mobil sport. Kalau kita kan begini, angkot di 15 ini. Nah, gitu ya. Tinggal pencet. Tutup kejepit. Tok. Ya, kira-kira sampai sini gimana? Bangun nggak itu? Bangun, romantisme terbangun. Gitu. Dan istri merasa dimanja, dijadiin putri, ya. Paling enggak merasa diorangin gitu. Bukan diorangin lagi, dilindungi, disayang gitu ya. Yang banyak orang lemah akal melemah agama. Iya. Tetap aja nojos ya nggak. Lalu terakhir adalah refreshing. Nah, kita nggak bisa ya. Refreshing itu macam-macam. Di antaranya adalah untuk menyegarkan hati. Pertama adalah bergurau. Apa? Bergurau, Bergurau. bercanda gitu ya. Ini salah satu bercandanya Rasulullah tuh gini. Aisyah lagi nonton yang tadi tuh, nonton yang orang lagi berantem pakai itu perisai tombak itu. Lagi nonton enak-enak, dia kan masih kecil ya. Umur 10 tahun 11 tahun gitu. Rasulullah, dia nonton Rasulullah ke depannya, ditutupin Aisyah begini. Tutupin lagi, begini lagi. Tutupin gitu, ngerti nggak? Jadi Atau diulang Pak, bercanda bukan berjanda. ya, seperti itu. Hadis nomor 8, lihat. Dari Urwah dari Aisyah dia berkata, suatu ketika orang-orang Habasyah sedang bermain-main dengan peralatan perang mereka. Lalu Rasulullah SAW pun menutupiku di saat aku sedang menonton mereka. Begitulah seterusnya hingga aku sendiri merasa bosan dan belajar dari tempat itu. Karena itu jadilah kalian seperti anak kecil yang suka bergurau. Aisyah tahu bahwa Rasulullah bergurau gitu loh. Ayo. Jadi nanti gini kan. Lucu itu. Nah kita jangan gitu juga. Lagi nonton bioskop kita di depan bini kita. Ayo. Dibunuh bapak. Lu ngajak gue nonton malah gue gak boleh nonton. Ya adalah bercandaan bapak gitu. Bercandaan yang membuat dia senang gitu. Ya. Atau lagi masak di depan kuali gini digetok kaca spatula. Tumpahin minyak. Yang kedua adalah manggil dengan panggilan khusus. Ya Rasulullah Humairah kan. Ya, panggil dengan panggilan khusus. Jangan mentang-mentang dia gendut dipanggil sini brot. Gebrot sini brot gitu. Jangan. Manggil saya juga. Ya, enggak ada panggilan khusus lah. Boleh boleh segala macam ya. Hadis nomor 13. Dari Aisyah dia berkata orang-orang Habasyah Ethiopia pernah masuk dalam masjid untuk bermain. Lantas Nabi SAW berkata padaku, wahai Humairo, apakah kau ingin melihat mereka? Humairo artinya yang pipinya merona merah, seperti delima gitu loh. Ya, jadi dipanggil seperti itu. Bahkan Aisyah juga dipanggil oleh Rasulullah, Aish itu artinya hidup. Ya, sumber kehidupan. Hai sumber kehidupanku, Aish. Bukan Aisyah tapi Aish, dipanggilnya begitu sama Rasulullah. Aish Kandar. Lo cari gara-gara terus lo urusan lo berdua dah ya. Enggak ada, dia ngiri ya malu mandi berdua. Ya, jadi udah bergurau, udah manggil dengan nama yang yang khusus udah. Bapak punya kan masing-masing nama khusus istri kan? Ya, apa kek si centil apa siapa gitu. Ya. Halo semok. Nah, semok boleh ya. Kalau semok gitu. Bu RT lewat, dia semok kebetulan. Apa kamu panggil saya semok? Bini kita langsung lihat-lihatan berdua. Kamu ada hubungan sama dia? Harusan. Nah, kemudian mengasih hiburan untuk istri. Ngasih hiburan. Kalau zaman sekarang kan macam-macam, bisa beliin dia TV, bisa ngajak dia nonton, gitu. Tapi intinya ngasih hiburan. Hadis nomor 10. Dari Sa'ib bin Yazid bahwasanya ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW. Lantas beliau bersabda, wahai Aisyah, apa kamu kenal orang ini? Dia menjawab, tidak wahai Nabiullah. Beliau bersabda lagi, ini adalah penyanyi Bani Fulan. Apakah kau suka dia bernyanyi untukmu? Dia menjawab, ya. Lalu beliau persilakan berbantu mainkan alatnya dan bernyanyi. Selain beliau bersabda, sungguh setan telah meniup kedua hidungnya. Tapi tetap dikasih. Walaupun dia bilang setan lo pada.
Iya, enggak, dia bilang setan lo pada gitu. Tapi intinya Aisyah dikasih hiburan. Ditawarin dulu tapi mau lihat ini enggak? Mau lihat nyanyi gitu. Kalau kita sekarang ya mengentah lah. Kalau Bang Aman sekarang bawa Erik lah, ya. Bawa organ tunggal gitu. Ya. Gitu. Yang terakhir adalah kita dan istri berolahraga bersama. Jogging bersama, apa sama ya. Hadis nomor 19, hadis terakhir. Apa Pak yang terakhir? Berolahraga bersama. Oh. Pak Tom mau nih push up ya kan. Sit up. Ke gym lah, Pak. Iya. Dari Abi Salamah bin Abdurrahman bahwasanya Aisyah berkata, pernah Rasulullah SAW mendahuliku dalam lomba lari, tapi kemudian aku mendahulinya. Ini membuktikan bahwa mereka berdua olahraga. Wah, mesra banget. Ya. Tapi tetap menjaga kehormatan istri dengan melarangnya untuk pakai baju yang merecet. Ya, baju wah kelihatan banget, jangan. Udah pakai ya ini aja. Jilbabnya tetap dipakai dan yang longgar-longgar gitu. Nah, itulah kira-kira membina romantisme dalam Islam. Mungkin sudah dilakukan semua, mungkin belum, ada yang belum atau memang belum sama sekali. Ya sekarang diusahakan supaya menyenangkan hati istri. Dapat pahala, Pak. Ya. Semoga ada manfaatnya. Kita lanjutkan minggu depan insya Allah dengan batasan-batasan yang tadi disebut oleh Pak Iskandar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.